Tahun baru Cina selalu identik dengan warna merah, petasan, dan barongsai. Banyak sekali orang-orang yang memakai pakaian merah pada hari itu dan juga mendekorasi rumah dengan hiasan-hiasan bertema merah. Namun, tidak banyak yang tahu asal-usul tradisi itu tercipta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sebuah kisah menarik di balik terciptanya tradisi-tradisi tersebut. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seekor monster yang tinggal di dasar lautan. Makhluk berkaki 4 ini memiliki tubuh yang besar dan tampak menyeramkan. Ia juga memiliki tanduk tepat di tengah dahinya, sepasang mata yang besar, dan dilengkapi kuku dan gigi yang tajam. Monster itu tidur selama 364 hari di dasar laut dan akan terbangun pada hari ke-365. Pada hari itu, ia akan merasa sangat lapar dan naik ke daratan untuk mencari makan. Semua orang takut pada makhluk ini karena kegemaran makannya yang tak lain dan tak bukan adalah hewan dan manusia. Karena siklus kedatangannya tepat dalam waktu setahun, orang-orang menamai makhluk ini Nian Shou. Nian dalam bahasa Cina berarti tahun. Dengan kata lain, Nian Shou berarti monster atau binatang tahunan. Di saat musim semi hampir tiba, hari kedatangan Nian Shou pun hampir tiba. Sebelum Nian Shou tiba, orang-orang akan pergi mengungsi ke pegunungan agar tidak menjadi mangsa Nian Shou. Pada suatu hari, ketika semua orang ramai-ramai pergi mengungsi, sepasang kakek dan nenek memutuskan untuk tetap tinggal. Sang kakek sedang terbaring sakit dan tak mungkin bagi nenek untuk meninggalkan kakek seorang diri, apalagi menggendong kakek pergi naik gunung. Mereka hanya bisa pasrah dengan nasib yang akan menimpa mereka nanti. Seorang pengemis tua yang sedang kelaparan mampir ke desa itu. Ia mengetuk pintu di setiap rumah, tetapi tidak ada yang membukakan pintu sampai akhirnya ia tiba di rumah nenek dan kakek itu. Nenek merasa iba padanya dan mengajaknya masuk. Kebetulan saat itu nenek sedang membuat sui ciao untuk makan malam. Nenek menyuguhi sui ciao pada pengemis itu sambil berkata, "Makanlah dan segera pergi. Desa ini tidak aman." Oh iya, saya tidak melihat seorang pun di desa ini kecuali Anda. Memangnya apa yang sedang terjadi? Ayah, setiap tahun di awal musim semi, Nian Shou si monster laut naik ke daratan dan memakan semua makhluk hidup yang ia temui. Sudah banyak orang-orang yang menjadi korbannya. Maka semua orang pergi mengungsi ke pegunungan. Lalu, mengapa Anda tidak ikut pergi mengungsi? Suamiku sedang sakit. Dan kami berdua sudah terlalu tua untuk pergi mendaki gunung. Jadi kami pasrah sajalah. Baiklah. Aku akan membantumu. Tenanglah. Aku tahu cara mengusir monster itu. nenek merasa sedikit lega mendengar pengemis itu akan membantunya mengusir Nian Shou. Pengemis itu menyuruh nenek menyiapkan beberapa barang yang akan digunakannya untuk mengusir monster buas itu. Pertama, beberapa helai kertas merah untuk ditempelkan di sekitar rumah seperti gerbang pintu, jendela, tembok, dan pilar rumah. Kedua, siapkan kain merah yang akan dikenakan sebagai jubah. Ketiga, siapkan bambu dan perapian serta perabotan masak dari logam. Bambu itu akan dibakar sehingga menimbulkan suara ledakan, dan perabotan masak itu akan dipukul untuk menimbulkan suara gaduh. Setelah menempelkan kertas-kertas merah pada sekeliling rumah dan mengenakan kain merah, mereka menunggu kedatangan Nian Shou si monster tahunan. Perapian, bambu, dan perabotan logam juga telah siap digunakan untuk mengusir makhluk itu. Ketika malam tiba, terdengar suara pergerakan Nian Shou. Mereka mulai membakar bambu. Ketika Nian Shou tiba di rumah nenek, monster itu tampak ketakutan melihat kertas-kertas merah yang tertempel di sekitar rumah itu. Nian Shou melompat kaget ketika mendengar suara bambu yang meledak-ledak seperti petasan.
Ditambah lagi suara bising dari perabotan logam yang dipukul-pukul. Rupanya, Nian Shou takut dengan warna merah dan suara berisik yang memekakan telinga seperti petasan. Akhirnya Nian Shou lari ketakutan dan kembali ke dasar laut. Setelah mengusir Nian Shou, pengemis tua itu pun pergi. Konon katanya, pengemis itu sebenarnya adalah titisan dewa yang datang untuk menyelamatkan penduduk desa. Keesokan harinya, penduduk desa turun dari gunung dan terheran-heran sekaligus bersyukur melihat nenek dan kakek itu selamat. Lalu nenek itu pun menceritakan seluruh kejadian yang dialaminya kemarin malam, sehingga seluruh penduduk desa kini tahu bagaimana cara mengusir Nian Shou. Sejak saat itu, setiap tahun pada awal musim semi, mereka selalu menghias rumah dengan kertas merah, memakai pakaian merah, dan membakar petasan. Tradisi ini dilakukan setiap tahunnya dan diwariskan turun-temurun hingga saat ini. Orang-orang Cina menyebut perayaan ini dengan kata Kuonian, yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti tahun sudah lewat. Nian Shou, si monster tahunan, sudah lewat, dan tahun yang baru pun telah tiba. Mereka juga mempunyai tradisi makan sui jiao pada malam perayaan itu, seperti nenek di dalam cerita yang menyuguhkan sui jiao pada si pengemis tua. Awalnya tradisi itu dilakukan untuk mengusir Nian Shou, si monster buas. Kini tradisi itu bertransformasi menjadi sebuah perayaan penting di Cina yang dikenal sebagai Tahun Baru Cina dan dirayakan meriah dengan harapan dapat mengusir hal-hal negatif yang mungkin saja datang di tahun yang baru. Sekian Namasto kali ini. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di kisah selanjutnya.